Jadi di situ memang banyak tambang-tambang ilegal, tambang-tambang rakyat yang mengeksploitasi alam yang ada di Solok Selatan. Maka ada korbannya satu nanti dulu pejabat Polda dicopot. Kapolda dicopot karena ada indikasi terlibat melindungi satu kelompok untuk 2013. Ya, sampai turun Mabes Polri ke situ. Pada saat melakukan penembakan tidak ada perlawanan dari anak buahnya Kasat. Kan kita harus menilai lagi. Kok anak buahnya Kasat mendiamkan komandannya ditembak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati Pak Jul sebagai tuan rumah, juga sebagai yang menyediakan tempat bagi kita semua bersama di DKI Jakarta. Selalu ya. Selalu ya, sehat selalu Pak Jul. Semangat dan terutama dakwahnya jangan berhenti. Murah rezeki. Kami luar biasa melihat supaya lahan di Aceh cepat terjual. Lahan di Aceh nanti deh itu. Nah, dan kemudian juga kita kedatangan tamu kita yaitu Pak Luki yang selama ini juga sudah tidak pernah terlihat tapi sekarang muncul luar biasa. Kalau kata Pak Hayatri, adiknya Ganjar Pranowo. Ada Ganjar Pranowo juga turun nanti. Amin. Kemudian Pak Dwi, kemudian Pak Herdi yang sudah sering juga, ini Oktober Herdi Kapten, kemudian Bang Yap luar biasa. Yang Pintuan, Manihuru senior, ada Firman, ada Pak Oli, ada Pak Galingging penasihat Persadi, ada Bendahara Persadi, lengkap ini Andre dan satu lagi siapa namanya? Mario. Ya. Baik, dalam hal ini kita ingin berdiskusi dan bertanya kepada Pak Brigjen Zulkifli Purnawirawan. Beliau ini adalah juga yang sudah kita tahu sepak terjangnya sebagai dosen juga, kemudian pengajar di Sespim-T. Nah, kita perlu banyak tahu ilmu ini. Kadang-kadang kita hanya melihat 1 tambah 1 itu 2. Ternyata kalau majelis hakim yang pegang perkara itu dia tanya pengacara. Terserah Pak Hakim, mau 2 mau 3 itu Pak Hakim yang punya palu. Tapi di sini harus teori kita pelajari. Nah, baru-baru ini Pak Jenderal, kita tahu bahwa ada kejadian yang mengagetkan kita semua, yang mana terjadi di Solok Selatan. Kami miris melihatnya. Kita sebagai advokat, ya juga ini teman-teman kita banyak yang dari kepolisian, yang purnawirawan. Apa sih sebenarnya motivasi sehingga oknum polisi Kabak Op di Polres Solok Selatan itu sampai tega melakukan penembakan dan menghilangkan nyawa, apalagi adalah seorang pejabat di Polres Solok Selatan, Kasat Reskrim. Jadi kami ingin tahu kepada Pak Jul, kami bertanya kepada Pak Jul, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Iskandar, rekan-rekan semua yang saya hormati. Dan pertama tentu kita prihatin dengan peristiwa adanya penembakan yang dilakukan oleh seorang pejabat Polri di Polres Solok Selatan terhadap rekan sejawatnya atau sesama koleganya. Kalau saya memandangnya, persoalan penembakan itu adalah bagian kecil dari persoalan besar yang ada di situ. Makanya tadi saya mengatakan bahwa ada teori gunung es. Kalau teori gunung es itu yang nampak di permukaan itu hanya bagian kecil dari sebuah bagian besar, bangunan besar yang di bawahnya lebih besar lagi. Solok Selatan itu memang daerah yang potensi menjanjikan untuk tambang emas. Jadi di situ memang banyak tambang-tambang ilegal,
tambang-tambang rakyat yang mengeksploitasi alam yang ada di Solok Selatan. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal. Banyak pemain-pemain dari luar Solok Selatan, dari luar Sumatera Barat, bahkan mereka datang dari Jakarta. Dan begitu banyak alat berat yang ikut mengeksploitasi lahan-lahan yang memang mengandung emas di situ. Kalau kita melihat peristiwa penembakan itu hanya sebagian kecil dari banyaknya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum, ya, dengan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kriminal, termasuk juga mungkin dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah budaya yang terjadi di situ. Dulu tidak terkenal Solok Selatan itu. Orang tidak mau tugas di situ karena dianggap bukan daerah yang tanda kutip ya menjanjikan. Tapi dalam 5, 10 dan 15 tahun yang lalu itu sudah mulai booming. Berbondong-bondong orang untuk menambang emas di sungai-sungai, ya, di lahan-lahan yang bisa mereka mendapatkan biji-biji emas itu. Maka kita masih ingat 2013 itu ramai-ramainya penertiban terhadap tambang ilegal di situ. Maka ada korbannya satu nanti dulu pejabat Polda dicopot. Kapolda dicopot karena ada indikasi terlibat melindungi satu kelompok untuk 2013. Ya, sampai turun Mabes Polri ke situ. Kenapa saya paham? Saya berasal dari situ. Dekatlah saya tinggalnya dari situ. Itu heboh waktu itu. Dan mungkin waktu itu tidak terselesaikan. Maka terjadilah peristiwa yang seperti ini. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh oknum aparat dan masyarakat, termasuk oknum pemerintah pun ikut termasuk. Pejabat-pejabat daerah pun punya lokasi-lokasi untuk mengeksplorasi tambang di situ. Maka orang Padang atau orang Minang mengatakan, siapa yang baga, inyo punya lapak. Nah, tahu nggak artinya? Siapa yang jagoan, dia menguasai tempat di situ. Maka banyaklah backing-backing yang berada di belakang penambang-penambang ini. Maka muncullah banyak persoalan-persoalan di sekitar Solok Selatan dan imbasnya ke Kota Padang. Karena peredaran uang banyak, muncullah tempat hiburan-hiburan malam. Solok Selatan itu. Ya di Solo, Solok Selatan, bahkan ke Padang. Karena mereka nyari hiburannya, ngabisin uangnya tentu ke tempat-tempat ya kafe, karaoke, kelab dan segala macam. Muncullah ya perempuan-perempuan yang menemani untuk hiburan-hiburan seperti itu. Ya, terjadi konflik antar kelompok ya masyarakat dengan pendatang, dengan pengelola dan lain-lain. Nah, pertanyaannya aparat tahu tidak? Saya pikir aparat tahu. Karena ini bukan terjadi kemarin, ini udah 10-15 tahun yang lalu. Puncaknya 2013 itu. Saya tahu persis tim Propam Mabes Polri turun memeriksa semua. Dihentikan semua kegiatan di situ. Tapi kan ke belakang sini lupa lagi. Jadi kalau ada tim dari Jakarta datang, pengawas eksternal, ya katakanlah dari Kompol Komisi 3, kalau cuma hadir sampai di Kota Padang, tidak sampai ke lokasi, ya percuma. Tidak utuh dia mendapatkan informasi. Ya kan? Ya. Kalau cuma hanya sampai di Kota Padang, mendapatkan penjelasan dari pejabat terkait, tidak datang ke on the spot, dia tidak akan mendapatkan data yang lengkap dan utuh terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Jadi sudah bercampur itu. Ya, ada untuk kepentingan politik tambang itu, ada kepentingan bisnis, ada untuk kepentingan aparat segala macam. Semua udah ikut bermain di situ. Nah, kenapa seorang kapten atau AKP berani nembak? Kan pertanyaannya itu.
Ya, pertanyaan besarnya, siapa di belakangnya? Mungkin terganggu. Ya kan? Ini kan baru sejarahnya seorang kabak nembak yang itu koleganya lah. Ya, apapun persoalan kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Apakah Kapolres tahu? Saya pikir pasti tahu lah daerah Solok Selatan. Siapa yang tidak tahu? Ya kan? Nah, kuncinya adalah bagaimana ini ditertibkan. Ini PR bagi pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah pusat, untuk menertibkan tambang-tambang yang ilegal ini, illegal mining ini. Kalau tidak, kalau hanya diselesaikan persoalan penembakan, ya itu selesai. Si AKP Dadang dihukum, mungkin putusannya hukuman mati, sudah dipecat sudah, etiknya sudah. Tapi persoalan sesungguhnya, ya kan, siapa-siapa yang ada di belakangnya, ini kan perlu harus dipertanyakan, gitu loh Pak Iskandar. Oke, luar biasa Pak Jul. Nah, kita sebagai orang hukum, ya, sebagai para advokat kan bertanya-tanya, seberapa besar sih keuntungan yang didapatkan para oknum-oknum di sana? Ya, namanya emas memang ini kan sangat luar biasa, dan itu juga bisa membuat orang buta, ya, membuat orang lupa. Tapi sampai kita pernah dihebohkan dengan kasus Sambo yang brigadir saja yang ditembak, itu hebohnya sangat luar biasa. Ini yang berpangkat, bayangkan perwira menengah, katakanlah ini AKP kan pangkatnya kan. Nah, kemudian pelakunya juga yang satu pangkat dengan dia gitu, walaupun mungkin KBO itu saya melihat dari Bintara kali ya, kalau Kasar Reskrim ini dari Akpol. Nah, bagaimana sebenarnya dengan anak buah yang melakukan polisi tembak polisi ini, dengan dia masih menjabat juga di sana, apakah ini nanti akan berimbas kepada Kapolres, Kapolda, dan Kapolri, Pak? Karena bagaimana pembinaannya? Mungkin ini juga ada di sini senior kita Pak Dwi sebagai mantan SDM, ya kan? Nanti bagaimana pembinaannya? Apakah itu dikenakan juga sanksi kepada Kapoldanya, kepada Kapolresnya, kepada Karo SDM-nya, yang sudah sangat, saya melihatnya ini sudah kehilangan akhlak, ya kan? Kita tahu bahwa menjadi perwira itu bukan mudah, ya kan? Bintara saja mereka tuh harus punya dedikasi begitu kan. Tapi ini hanya karena tambang ilegal saja. Menurut Pak Jul sendiri, apakah nanti ini sampai diperiksa juga oleh Propam ini, baik Kapolres, baik Kapolda, bahkan sampai Kapolri barangkali? Begitu Pak Jul. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya berat. Tapi saya jawab. Harus. Ini begini. Berat tapi jawab. Karena persoalan tambang di Solok Selatan ini tidak hanya terjadi dalam hitungan bulan, ya, dalam hitungan setahun, tidak. Ini sudah panjang sejarah. Sudah banyak pejabat-pejabat berganti di situ. Ya. Kalau persoalan tambang yang terjadi antara menembak seorang kasat yang dilakukan oleh Kabak Op, ya tentu ada persoalan yang besar di belakang itu. Kenapa seorang polisi berani nembak polisi? Tentu ada pergumulan, konflik yang terjadi di kepalanya dan dalam batinnya dia, ya kan? Yang seharusnya ini menjadi porsinya Kapolres untuk menyelesaikan. Ya, ketika seorang Kabak Op ada persoalan dengan kasat, dia tidak bisa langsung menyelesaikan, mediasinya Kapolres. Harusnya itu diselesaikan oleh Kapolres. Tapi mungkin ini sudah pergumulan besar yang mungkin tidak sanggup lagi dia mengatasi, atau mungkin dia punya beban berat di belakangnya dia ini yang harus dia lindungi segala macam. Nah, itu mungkin terjadi. Ya, spontanitas dia melakukan itu. Itu kita sayangkan. Ya, secara etik itu sudah tidak benar dilakukan. Lah persoalan pemeriksaan apakah akan sampai kepada pejabat-pejabat lain, itu yang kita harapkan. Tidak hanya terputus ada kasus penembakan selesai, tidak. Kita harus tarik ke hulunya seperti apa. Yang bertanggung jawab diperiksa semua. Makanya tadi saya katakan, kalau ada pengawas eksternal, kan katanya Komisi 3 datang, Kompolnas datang. Kalau cuma hanya sampai di Kota Padang, tidak on the spot ke lokasi, tidak utuh mendapatkan informasi itu. Hanya dapat informasi dari pihak
kepolisian. Tarik dong informasi dari masyarakat, dari lokasi, dan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di situ. Itu akan lebih sempurna informasi yang didapatkan. Itu. Tapi kita serahkanlah prosesnya kepada proses yang ada di internal. Artinya ada kemungkinan bahwa pejabat-pejabat juga akan diperiksa nantinya. Ya, tentu. Kalau memang itu ada berhubungan dengan para pimpinan-pimpinan mereka. Nah, termasuk juga mungkin nanti ya karena Pak Jul barangkali dari sana ada beberapa atau tidak ada sama sekali perizinan tambang ilegal di sana. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. Namanya ilegal, ya, mana ada izin. Ya. Jadi makanya tambang ilegal atau legal, karena memang saya mendengar juga ada yang punya izin tapi tetap kena tanduk, kena pras sama oknum-oknum ya. Kemudian ini juga tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat, karena ini emas ini tentu harus ada perizinan yang melalui pemerintah daerah. Kalau ada izinnya juga masih dikenakan iuran dan segala macam dalam tanda kutip oknum, ini juga akan merugikan para penambang yang punya izin. Nah, bagaimana dengan terjadi penembakan antara Kabaop dengan Kasat Reskrim ini? Apakah pemerintah daerah juga nanti akan diperiksa tentang masalah ini karena ini tidak ada izin, ya kan? Ada pembiaran di sana. Dan kemudian Komisi 3 tadi yang disampaikan oleh Pak Jul, jangan hanya teman-teman Komisi 3 anggota DPR yang terhormat sampai di Padang saja. Mohon ini nanti disampaikan kepada Ketua Komisi 3, ya kan, anggota DPR RI. Anda sebagai anggota DPR itu dipilih masyarakat, ya. Tolong nanti Komisi 3 periksa, Kompolnas juga diperiksa. Ya, bila perlu ini sampai ke tingkat Kementerian SDM, ya kan, yaitu Pak Bahlil, ya kan. Bagaimana ini terjadi pembiaran, tidak ada izin di sana sehingga orang berantam, ya, kalau bahasa Medan itu berantuk orang di sana. Nah, kemudian juga nanti sebagai Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia juga harus bisa merubah ini semua, Pak. Ini saya dengar tadi dari Pak Jenderal mengatakan bahwa sudah lama ini terjadinya sudah lama tambang-tambang ilegal ini, sehingga menghilangkan nyawa. Mungkin bisa saja lagi seminggu lagi atau sebulan lagi akan dilakukan penembakan kepada orang-orang di sana. Ini miris kita, negara kita mau akan kita bawa kemana? Jadi mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, ya, Bapak sudah terpilih, Bapak adalah seorang Kopassus, ya kan, dulunya angkatan bersenjata, bisa menghentikan ini, Pak, tolong, karena ini termasuk kampung di dekat kampung saya. Saya dari Sumatera Utara, kebetulan Pak Brigjen Jul dari Sumatera Barat, dan kami berkumpul di sini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dihentikan semua ilegal-ilegal yang ada di Republik Indonesia. Saya sedikit bergeser kepada Pak Dwi, izin Pak Jul, ya kan, Pak Brigjen Dwi Setiadi yang kami hormati. Kami tahu Bapak ini selama ini adalah di SDM, Pak. Sebenarnya tingkat seperti apa sih oknum polisi yang melakukan penembakan itu? Apakah tidak terdeteksi sama orang SDM, Pak, bahwa dia itu mempunyai semacam kelainan atau gangguan semacam apa sehingga dia tega, Pak, membunuh rekannya sendiri? Tolong pengalaman Pak Dwi sebagai SDM di Polri seperti apa? Terima kasih, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Is. Kalau kita mau bicara personnya orang-orang ini kan, kita kan tidak ngerti itu latar belakangnya kenapa Kabaop membela mati-matian terhadap tanda kutip nih ilegal, ya kan? Kenapa tadi tanda kutip? Apakah sudah ada izin atau belum? Logikanya seorang Kasat Serse yang bertindak selaku penegak hukum tidak akan mungkin ngambil tindakan penegakan hukum kalau itu resmi, berarti itu ilegal. Ya. Umumnya kan sebetulnya kalau cerita kasus yang tadi Pak Jul cerita sampai Kapolda dicopot, dulu Kapolda penertiban terhadap tambang-tambang ini dilakukan oleh Kapolda hanya dipilih sepertinya. Dari sekian yang ditangkap, dipilihlah yang tidak ditangkap. Nah, yang tidak ditangkap ini pun sebetulnya ilegal. Dan mayoritas rata-rata, ini cerita beberapa rekan pengacara juga. Umumnya nanti yang ilegal ditangkap ini, ya,
ada di situ pelaku-pelaku bisnis yang menyengaja supaya ditangkap atau pembiaran ya ilegal supaya ditertibkan. Yang bandari nanti cukong-cukongnya tetap dari Jakarta. Jadi akan dibandari nanti ujung-ujungnya di situ. Jadi ilegal tapi sudah ada bandarnya, cukongnya. Yang akan nantinya sih juga bisa tertib. Cuman masyarakat kan tidak bisa menikmati itu seperti yang sekarang. Dengan ilegal dia kan menikmati, dia bisa nambang dan makin banyak masyarakat yang datang ke situ. Ada ngambil intinya, ada ngambil sisanya, dia bisa isi perut. Sebetulnya kalau ilegal tuh simpel aja sih, buat isi perut masyarakat setempat gitu aja Pak. Tapi kalau terhadap orang-orang ini kenapa begitu? Secara psikologis kan berarti nih yang satu penegakan hukum, yang satu membela kepentingan. Nah kepentingan ini atas perintah siapa? Ya kan? Ini kita belum bisa tahu. Karena kenapa belum bisa tahu? Karena nggak ada ngaku kan? Nggak ada ngaku. Kalau ada ngaku kan, kita perintahin saya. Ini nggak ada ngaku. Tapi nggak mungkin dia tidak tanpa tekanan melakukan penembakan si Dadang ini. Pasti ada tekanan. Kalaupun dia cuma sekedar terima japret, terima upeti, nggak seberapa dengan risiko dipecat, hukuman mati. Kalau sekedar terima upeti, paling-paling jatah AKP 50 juta lah sebulan, udah bagus tuh. Ini waktu zaman kita pama ya, kalau ya paling-paling dapat 1 juta aja udah bagus. Zaman kita. Maksudnya begini Kak Izin, ya udah kita bahas tentang ilegal. Maksudnya sosok seorang Kabak tadi loh, seorang pejabat. Secara sumber daya manusia kan harusnya dia itu orang yang profesional gitu. Tidak mudah emosi sehingga meletuskan senjata gitu. Kecuali dia seperti Baradae kemarin nih, ya kan, kita tahu itu memang orangnya panas segala macam. Tapi ini adalah sosok seorang kapten. Kapten pangkatnya lagi adalah orang yang seharusnya menjadi contoh bagi adik-adik kita yang bintara-bintara, jangan seperti itu lagi nanti. Gitu. Maksud saya ini psikologinya apa? Menjadi pejabat itu kan tentu ada tesnya di SDM seperti apa kan, tidak mudah. Itu seperti apa sebenarnya tahapan-tahapan orang akan menjadi pejabat itu Pak Dwi? Saya gini, kepolisian. Kalau kita mengurut dia dari Bintara, backgroundnya dari Bintara. Iya Bintara. Dari Bintara sampai pangkat Aibda katakan atau Aib2 dia bisa sekolah lah capa. Berarti lolos dia psikologi. Ya. Sehingga dia menjadilah seorang perwira. Dalam perjalanan dia sampai pangkat kapten, ya, kalau ada perilaku menyimpang pasti akan terekam. Ternyata tidak ada perilaku menyimpang dia yang terekam dan diungkap ketika kemarin dia melakukan penembakan. Kan nggak ada pengungkapan dia bawa di Ibda masuk capa, sebetulnya dia begini begitu, nggak ada. Sampai dia jadi kabak. Kemudian dengan video-video yang menampilkan dia joget-joget bisa rame-rame dengan pejabat, berarti menandakan bahwa dia tidak ada kelainan, tidak ada penyimpangan perilaku. Itu dari pangkat Bintara sampai dengan kemarin terjadi penembakan. Tapi ketika dia pada saat melakukan penembakan tidak ada perlawanan dari anak buahnya Kasat, kan kita harus menilai lagi. Kok anak buahnya Kasat mendiamkan komandannya ditembak? Kalau namanya bahasanya bukan SPDP, kesetiaan. Kalau kesetiaan begitu ditembak komandannya, anak buahnya minimal jadi tameng, jagain, bela. Ini kan nggak ada. Berarti si Akabak Op ini kan elektabilitasnya tinggi nih, ya kan? Bahasanya elektabilitasnya tinggi, pengaruhnya tinggi dan dia disukai nih, disukai nih, ya kan? Mungkin diduga sering nyawer lah. Ya kan? Nah, jangan-jangan dia ini, ya kan? Di situ masalah ilegal ini sudah apa namanya tuh? Menjadi papi lah. Papi lah, dia jadi papi. Ilegal itu mendarah daging di situ. Adik kita ini ya, yang mati ini, yang meninggal ini dia dari Brimob, pindah ke Padang itu, maksudnya idealisme ini mau menjadi penegak hukum yang hebat. Ketemu sama
penegak hukum yang disukai oleh lingkungannya. Jadi sosialnya tinggi. Pembelaannya dia itu saya yakin itu bisa terjadi spontan juga loh. Jangan salah loh. Ketika saya ini setiap bulan, setiap saya ngeluh sama pengusahanya, ketika saya bilang, wih, ini anak gue mau kuliah ke luar negeri nih, beres bos, itu menimbulkan kesetiaan yang over, pasti itu. Jadi dia secara psikis itu spontan, brengsek lo, dor, bisa loh. Coba aja kalau kita di rumah tangga nih, berantem mulu tiap hari, bisa tuh spontan kita melakukan hal-hal yang di over mah. Walaupun secara psikologinya dulu bagus ya. Bagus. Dia buktinya lulus capai. Kemudian setiap naik pangkat itu kan ada penelitian. Apalagi jabatan kabawok itu bukan. Iya, bukan main-main. Satu senpinya juga. Dia pegang senpi kan dari pangkat apa? Ketika dia dari pangkat brigadir udah pegang senpi dan dia tidak melakukan itu, penembakan, arogansi, nonjolin senpi, pamer senpi, enggak pernah. Tapi si spontan saat itu bukan overmas sih. Dia apa ya? Pembelaan yang berlebihan lah. Dia berlebihan, bela kepentingan kliennya, kepentingan pengusahanya. Loh, kalau kita sama juga. Ayo, Pak Is nggak mau ngaku nih. Ketika membela kepentingan klien di depan hakim berani yang mulia. Kan sama dengan kita. Overnya belum tentu benar. Oke, Pak Is ya. Luar biasa Pak Dwi, Pak Jul, kita kasih jus dulu kepada Pak Jul dan Pak Dwi. Luar biasa. Ya, terima kasih yang penyampaian dari para jenderal kita. Tapi saya sebenarnya mau mewawancarai Okto Riyandi juga. Oh, jangan. Beliau ini kan angkatan juga. Jadi brother kita Okto Riyandi ini dulu waktu menyandang pangkat kapten, ada nggak ketika mau jadi kapten itu dari Ibtu? Iya kan? Ada tes psikologinya di angkatan darat, angkatan udara itu. Ada. Saya ingin jawab tapi kamera jangan ke saya. Jadi kalau untuk tes untuk naik kenaikan pangkat itu ada apa ya? Sama kayaknya TNI Polri Pak ya. Malah istilahnya mungkin setiap kenaikan pangkat itu lebih rigid tesnya, apalagi terkait kejiwaan, menjawab 600 soal ya. Tentunya harusnya pada setiap kenaikan pangkat itu bisa disortir, mana yang bisa maju, mana layak, mana tidak layak Pak ya. Cuman persoalannya layaknya itu macam-macam ya. Layak apa nih kan? Iya. Layak sesuatu, layak. Ya barangkali itulah diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari, kalau Pak Herdi kan di bagian keamanan negara dulu ya, keamanan negara. Tapi saya melihat belum ada sampai negara ini rusuh juga gara-gara itu. Tapi membuat resah juga sih masyarakat kita se-Indonesia. Ini sebenarnya sudah beberapa kasus-kasus di kepolisian, jadi sehingga kurang menarik lagi sekarang, karena mulai dari Sambo sampai kepada Teddy Minahasa dan sekarang ini karena bukan jenderal pelakunya, jadi agak kurang menarik gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita tanya Pak Herdi, ada nggak kira-kira menurut pengalaman Pak Herdi yang seperti ini? Mungkin kan kita nggak tahu juga ini Pak Herdi, Pak Luki, kemudian Pak Dwi dulu juga mungkin pernah anggota yang itu pangkatnya AKP, pangkatnya semasa-masa mudanya Pak Herdi. Karena saya juga beberapa kali pernah diskusi sama Pak Dwi, juga pernah ada yang satu angkatan, bermacam-macam gitu. Karena bahkan ada teman kita seperti Pak Dedi Irianto ya kan, melakukan penangkapan kepada orang yang melakukan penembakan kepada anak buahnya, melakukan penembakan kepada masyarakat, ya bermacam-macam. Pengalaman Pak Herdi seperti apa, Pak Jenderal Herdi? Coba kita minta pengalaman-pengalaman. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih. Pok aja. Oh ya. Ilmunya yang kita dapat.